Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suntara, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan mencoba merefleksikan pengalaman belajar saya terkait modul 2.1, yaitu pembelajaran memenuhi kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi, dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konteks program pendidikan guru penggerak. Sejak mempelajari konsep ini, pemahaman saya tentang pendidikan terus berkembang, bukan hanya tentang bagaimana menghadapi perbedaan di antara siswa, tetapi juga bagaimana pendekatan ini sejalan dengan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Melalui video ini, saya akan merenungkan perjalanan saya dalam memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta bagaimana konsep ini terkait erat dengan berbagai aspek penting dalam modul-modul lain yang telah saya pelajari. Menghargai keunikan setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang berupaya memenuhi kebutuhan unik setiap siswa. Dalam konsep ini, guru ditantang untuk memahami perbedaan kemampuan, minat belajar, dan kemudian gaya belajar siswa, serta memberikan variasi dalam konten, kemudian proses, dan produk. Seiring waktu, saya menyadari bahwa hal ini bukan sekedar strategi pembelajaran, melainkan sebuah filosofi yang lebih luas tentang bagaimana kita memandang siswa sebagai yang unik dan berharga. Pemikiran ini sangat sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau menekankan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang artinya, pendidikan itu harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan individu setiap anak. Lebih jauhnya lagi dengan perkembangan di zaman sekarang ini. Filosofi ini menginspirasi saya untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai cara menghormati kodrat setiap siswa, memfasilitasi mereka sesuai dengan kapasitas dan potensi mereka. Saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya mencoba memberikan kebebasan yang terarah kepada siswa dalam proses belajar mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan diri mereka. Misalnya, saya menyediakan berbagai opsi tugas untuk setiap materi pembelajaran, di mana para siswa bisa memilih tugas yang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, baik itu melalui pembuatan poster, presentasi, esai, atau proyek berbasis teknologi, yang hal itu akan menarik minat bagi para siswa. Selain itu, pendekatan ini juga membantu saya menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang diharapkan dalam program guru penggerak ini. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat dari segala pengetahuan, melainkan juga sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam menemukan cara belajar terbaik untuk mereka. Hal ini dimungkinkan nanti agar setiap siswa itu bisa memahami makna dari apa yang mereka pelajari. Kemudian tidak akan tergantung juga kepada guru. Ketika tidak ada guru, maka mereka bisa belajar dengan mandiri. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga dituntut untuk menginspirasi dan memotivasi setiap siswa, mendorong mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Dalam setiap penerapan proses pendekatan pembelajaran, tentu selalu ada tantangan. Begitupun pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang, waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengelola kelas yang berdiferensiasi bisa sangat menuntut dan sangat panjang. Namun, hal ini tidak menghalangi saya untuk terus mencoba. Sikap positif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Sebagai guru penggerak, salah satu peran utama saya adalah menjadi agen perubahan dalam ekosistem pendidikan.
Visi guru penggerak menekankan pentingnya transformasi pendidikan menuju sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan setiap individu. Pembelajaran berdiferensiasi dengan segala tantangannya adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan visi ini. Melalui pendekatan ini, kita menciptakan ruang bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan keunikannya. Nilai-nilai yang diusung dalam program guru penggerak sangat relevan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru, saya diajak untuk terus merenungkan praktek saya, berdialog dengan rekan-rekan sesama guru, dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kolaborasi dengan pimpinan menjadi bagian penting dalam mengatasi tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Sementara sikap reflektif membantu saya untuk terus memperbaiki diri dalam mengolah metode dan model pembelajaran. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sekedar pendekatan teknis dalam mengajar, melainkan bagian dari filosofi pendidikan yang lebih besar, yang sesuai juga dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah memerdekakan individu dan membiarkan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam hal ini, berarti bukan membiarkan siswa untuk bergerak sendiri, tapi kita sebagai guru harus bisa menuntun. Sebagaimana diajarkan dalam modul 1, bahwa kita sebagai guru harus bisa menjadi seperti petani yang bisa mengurus tumbuh kembangnya tumbuhan yang kita tanam. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap siswa dihargai dan diberikan kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Melalui pendekatan ini, saya juga melihat bahwa visi guru penggerak, peran sebagai pemimpin pembelajaran, serta pentingnya membangun budaya positif di kelas, semuanya saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dengan komitmen dan sikap positif, saya yakin bahwa tantangan dalam menerapkan pembelajaran ini dapat diatasi dan hasil belajar yang optimal bagi setiap siswa dapat dicapai. Sekian refleksi dan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.